ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang terhormat dan yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Masjid Salahuddin, yang kami hormati pula Dewan Pengawas Yayasan Masjid Salahuddin, Dewan Pengurus Yayasan Masjid Salahuddin, serta Bapak Ibu para donatur dan juga ketua dan jajarannya Yayasan Masjid Salahuddin, dan yang kami cintai dan yang kami banggakan adik-adikku, anak-anak yatim, serta Bapak Ibu keluarga besar Masjid Salahuddin yang semoga kita semua senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan Buryam atau buka bersama anak yatim di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang sampai saat ini berdiri lurus di atas ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini momennya sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena kita akan melaksanakan buka puasa bersama orang-orang yang istimewa, yang memiliki kedudukan yang tinggi insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada adik-adik kita, anak-anak yatim. Kemudian juga ada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dari sisi ekonomi, dan juga saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Kami katakan kelebihan kenapa? Karena sesungguhnya besok beliau-beliau ini hisapnya jauh lebih mudah daripada kami. Hisapnya jauh lebih mudah daripada kita yang mampu melihat, yang mampu mendengar, yang mampu berbicara. Beliau-beliau ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa besok. Maka saya katakan ini adalah buka puasa yang sangat istimewa. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kata Nabi SAW, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Ini hadis ini Bapak Ibu, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan di dalam kitab sahih beliau pada bagian bab bolehnya memohon pertolongan atau bertawasul dengan bantuan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang solih. Jadi bahwasanya bisa jadi keberkahan hidup kita hari ini itu justru karena doa-doa orang-orang yang lemah yang ada di sisi kanan kiri kita. Rezeki yang melimpah yang kita dapatkan ini bisa jadi karena doa orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Apalagi anak-anak yatim. Nabi SAW pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Bahwasanya aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim
itu besok posisinya kata Nabi SAW, Rasul mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah seperti ini, hakadha, seperti ini. Artinya sangat dekat sekali. Ini adalah merupakan simbol bahwasanya anak-anak yatim itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya anak-anak yatim yang salih. Dan insya Allah yang hadir pada kesempatan ini anak yang salih semua, insya Allah nggih. Puasa semua, masya Allah, kelihatan wajah-wajah penghuni surga. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, perlu diketahui bahwa di antara hikmah disyariatkannya ibadah puasa itu adalah untuk membentuk pribadi muslim yang memiliki mental petarung. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata petarung? Wah, ini Ustadz jangan-jangan mau ngajarin smackdown atau mau ngajarin gulat nih, jangan-jangan. Bukan. Tapi yang dimaksud mental petarung adalah mental-mental yang tangguh, memiliki mental-mental baja, memiliki mental-mental yang kuat, yang kokoh. Yaitu pribadi yang mampu mengendalikan diri dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sebab Bapak Ibu yang perlu disadari bahwasanya dunia ini tempatnya mau ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya ujian. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki ujian masalah. Saya mau tanya coba kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Siapa di antara yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang tidak memiliki masalah? Tunjuk tangan coba. Gak punya utang, mungkin gak punya utang, atau gak punya masalah apa dengan keluarga? Berarti semuanya punya masalah. Sudah saya duga setelah saya lihat satu persatu wajah-wajah di sini, ternyata wajah-wajah menyimpan banyak masalah. Tapi Bapak Ibu tidak perlu tersinggung, karena kami pun yang berbicara juga banyak masalah. Tidak ada satupun manusia yang hidup di atas muka bumi ini tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Sampai kapan kita punya masalah? Sampai dengan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya panjenengan jangan senang kalau dong tak doakan Bu sampean gak pernah oleh masalah. Berarti wonge ndongakno panjenengan mati. Selama hidup itu pasti memiliki yang namanya masalah, apalagi orang-orang yang mengklaim dirinya beriman. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan aku beriman, aku sudah bertobat loh, misalkan aku sudah sabar loh, aku sudah hijrah loh, terus nggak diuji? Kata Allah, enggak. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan dari ujian itu akan terlihat mana orang-orang yang jujur dan mana orang yang dusta. Dari ujian-ujian itu akan terlihat nih mana orang-orang yang benar-benar istiqamah, mana orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah. Loh, kalau misalkan nggak ada yang tidak Allah syariatkan puasa, nggak ketok. Semua orang ngaku, aku ini beriman, aku ini Islam, aku ini Muslim yang taat. Tapi setelah diperintahkan puasa kan ketok toh Bu. Endi sing poso, endi sing nggak poso. Itu ujian. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, ujian itu ada 3. Yang pertama ujian berupa perintah dan larangan, ya. Yang 1 dan kedua ini ujian berupa perintah dan larangan, dan yang ketiga adalah ujian berupa musibah. Dan puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk membina mental kita agar menjadi mental petarung, mental yang memiliki mental yang tangguh dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, hal ini tersirat di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Baqarah 183, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memulai ayatnya dengan harfun nida. Apa artinya? Panggilan. Berarti ada sesuatu hal penting yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, khusus orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Jadi ayat ini merupakan penetapan disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan ibadah puasa ini telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi ternyata orang-orang sebelum kita itu Bapak Ibu sudah diwajibkan berpuasa. Berarti ibadah puasa ini bukan ibadah yang main-main. Ibadah puasa ini memiliki urgensi yang sangat besar. Ibadah puasa ini memiliki kemaslahatan yang sangat luar biasa bagi setiap manusia. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Loh Ustaz, tadi katanya untuk menjadi orang-orang yang memiliki mental petarung. Apa korelasinya, hubungannya dengan takwa? Bapak Ibu, orang-orang yang bertakwa itu yang memiliki hati yang sehat, atau dalam istilahnya qalbun salim. Jadi kualitas hati manusia itu ada 3. Ada qalbun salim, hati yang sehat, yaitu hatinya orang yang beriman dan bertakwa, seperti panjenengan dan kita semuanya insya Allah. Ada qalbun marid, hati yang sakit, orang-orang yang hari ini sholat, besok maksiat, ada istilah apa? STMJ kan gitu kan? Ya enggak? Ya sholat jalan, maksiat juga jalan kan gitu. Ini namanya qalbun marid, hatinya sakit. Ada qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Kalau orang sudah hatinya mati, mau diceramain, dikasih ayat, dibacakan hadis, enggak pernah tembus kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang sehat, qalbun salim. Bisa dikatakan orang-orang yang memiliki mental yang baja, mental yang tangguh, yang mampu menghadapi setiap ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dia mampu menjalankan perintah Allah dan dia mampu menjauhi larangan Allah, serta mampu bersabar dalam setiap menghadapi musibah-musibah yang menimpa dalam kehidupannya. Ini yang dinamakan dengan qalbun salim. Lalu kemudian muncul sebuah pertanyaan, apa hubungan antara puasa dengan takwa, Bapak Ibu? Hadirin sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan diperintahkan kepada kita berpuasa agar kalian sehat, agar kalian memiliki badan yang ideal, misalkan yang ngejar pengen diet nih harus puasa nih biar memiliki badan yang apa? Body yang goals kan gitu katanya kan. Tetapi Allah tidak mengatakan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kenapa? Karena Bapak Ibu, adik-adik sekalian perlu diketahui, inti dari puasa itu bukan sekedar menahan makan dan haus, atau juga menahan tidak berhubungan suami istri, dalam tanda kutip ya, saya tidak bisa terlalu jelas karena ada adik-adik di sini. Nanti tanya sama bapaknya, maksud Ustaz tadi apa? Bahaya. Nah, tetapi inti puasa itu bagaimana kita mampu menahan dari segala hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu menahan mata kita dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Kita mampu menahan telinga kita dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, yang biasanya mungkin suka ngerumpi, ngegosip di luar bulan Ramadan. Itu kan biasanya kalau kumpul-kumpul Bapak Ibu, lek gak ngomongi wong kan gak enak ya Pak Ibu. Nggih napa mboten? Loh, sing banter lho ibu-ibuke. Nggih, wong lek kumpul-kumpul gak ngomongi wong ku gak enak. Kalau nggak ngomongin orang itu nggak renyah. Makanya biasanya kalau kumpul-kumpul pembahasannya sudah habis, mesti ngomongi wong. Kalau nggak ngomongin orang yang di luar sana,
ngomongin orang yang ada di sini. Supaya apa? Supaya lucu, ngerosting orang yang ada di situ. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran Al-Humazah apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Cocok itu Pak. Celaka bagi orang yang suka apa? Yang suka ghibah, membicarakan keburukan orang lain, dan orang yang suka mencela. Karena dua pasang ini kalau kumpul-kumpul, kalau nggak ngomongin orang yang tidak ada di situ, ngomongin orang yang ada di situ, maksudnya nyelatu, cek asik, cek gak garing, cek lucu, mesti ngono Bu. Makanya cocok surat itu kan gitu. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana kita mampu mengendalikan lisan kita, mengendalikan telinga kita. Tapi kadang repot Bapak, ibu-ibu di kamar, Pak, sampai ngerti gak tonggo, kate gak dirungokno rame, ya dirungokno dosa, ya. Makanya Bapak Ibu yang sudah ngaji ini mesti paham kalau di bulan Ramadan sudah nggak perlu lagi membicarakan keburukan orang lain atau melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berlebihan dalam memandang sesuatu. Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala di dalam kitabnya atau bukunya itu namanya Tazkiyatun Nafs, itu menjelaskan 13 keburukan bagi orang-orang yang berlebihan dalam memandang sesuatu. Orang yang berlebihan dalam memandang diantaranya akan dicabut rasa syukurnya dalam hatinya. Orang yang mohon maaf, yang nyelentung, yang selingkuh, yang tidak bersyukur dengan pasangannya, itu berawal ketika dia tidak mampu menjaga pandangannya. Bukan istri bapak-bapak tidak cantik di rumah, Pak. Tapi karena ketidakmampuan kita menjaga pandangan kita di luar, sehingga melihat pasangan kita di rumah biasa-biasa saja. Gini apa mboten? Oke. Jadi hambar, jadi saja nih ya ngono-ngono ae asline kan ngono. Yo ayu maksudnya. Tapi karena sering melihat sesuatu di luar, akhirnya melihat istri di rumah nggak bersyukur lagi. Sama ibu-ibunya juga seperti itu. Termasuk dalam urusan-urusan dunia. Ketika kita terlalu berlebihan, panjenengan punya motor Vario, api, bersyukur apa mboten? Bersyukur. Tapi circle-nya, komunitas motor-motor Ninja R, bersyukur nggak duwe Vario kira-kira? Oh tadi orang bersyukur sih didelok Ninja R terus. Kapan aku duwe Ninja ini? Mesti mikirin ngono. Nah makanya kita hendaknya berusaha untuk menjaga pandangan kita, supaya kita mampu untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu merupakan salah satu langkah untuk memupuk mental kita agar menjadi mental yang tangguh. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwasanya puasa itu bukan saja menahan diri dari makan dan minum, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menahan diri dari segala dorongan-dorongan syahwat yang selalu mengajak kepada keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratum bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ngajak orang sholat, ngajak orang poso, ngajak tukaran, mengajak segala sesuatu yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu perlu untuk kita kendalikan, Pak. Dan di bulan Ramadan ini merupakan kawah candra di muka bagi orang-orang yang beriman untuk dia membina diri dia, ya, mendidik diri dia dengan mengendalikan nafsunya supaya nantinya dapat memiliki mental yang tangguh, sehingga dia tidak menjadi ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Hawa nafsunya ngajak ke kanan, ngajak ke kiri. Dia berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bagaimana kita mengkontrol hawa nafsu kita ini dengan diperintahkan puasa. Jadi puasa itu sendiri Bapak Ibu sebenarnya treatment, salah satu treatment untuk bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Itu yang paling penting yang harus kita pahami. Selain kita, karena gini, kalau kita itu sering kenyang, itu biasanya itu kita sulit untuk mengkontrol hawa nafsu kita. Bawaannya untuk maksiat terus,
bahwanya untuk kita itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita lapar, itu kita mudah mengkontrol hawa nafsu kita. Nah, selain daripada itu di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Dijelaskan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Sebagai simbol bahwasannya sarana dan akses untuk kita beribadah kepada Allah itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya sebagai simbol bahwasannya akses untuk kita bermaksiat itu dipersempit, ditambah lagi dengan gembong-gembong setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menginginkan menjadi seorang muslim yang memiliki mental yang tangguh, mental petarung, bagaimana kita berusaha untuk mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Karena kita sering kalah bukan dengan orang lain, tapi kita sering kalah dengan diri kita sendiri ketika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk bagaimana kita mentarbiyah diri kita, menempa diri kita, mendidik diri kita, bukan hanya sebatas kita menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan nafsu kita yang senantiasa mengajak keburukan, yang senantiasa mengajak mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah, mengajak telinga untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah, mengajak lisan untuk membicarakan sesuatu yang diharamkan Allah, mengajak kaki untuk melangkahkan kepada tempat-tempat yang diharamkan Allah, mengajak tangan yang senantiasa melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, fa insyaallah setelah nanti di bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan-bulan lainnya, kita akan mampu menghadapi berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat diambil manfaat oleh Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku yang tercinta, dan khususnya nasihat ini kembali dari diri kami pribadi. Semoga kita senantiasa berikan hidayah taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa senantiasa istiqamah bukan hanya di bulan Ramadan tapi seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz tadi. Bagaimana kita menjadi seorang pribadi muslim yang tangguh dan bermental petarung, luar biasa. Ya. Untuk itu mudah-mudahan tadi ilmu yang disampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jangan berkecil hati, utamanya para anak-anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal selama-lamanya. Utamanya bagi panjenengan semua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, di antaranya adalah disabilitas. Kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Karena Rasul mengatakan, ajaban li amril muslim, sungguh menakjubkan perkara seorang muslim itu. Beliau melanjutkan dengan sabdanya, jika seorang mukmin, seorang muslim diberikan nikmat,
syakara, dia bersyukur. Namun sebaliknya, apabila ditimpa kesempitan, ujian yang begitu menyedihkan, dia bersabar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para tamu undangan, acara selanjutnya yakni pembagian bingkisan secara simbolis. Dalam hal ini nanti insya Allah akan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Yayasan Masjid Salahuddin dan Ketua Panitia Ramadan. Untuk itu, minta tolong kepada panitia yang bertugas. Sudah siap ya? Perwakilan dari anak yatim 2, anak yatim 1. Siapa yang mau mewakili perwakilan? Ya, kamu mas, ayo mas. Oh enggak mau? Ayo yang besar. Ayo perwakilan. Ya. Kemudian dari disabilitas, ya, ya, Mbak, sini Mbak. Oke, baik. Secara simbolis diberikan oleh Abah Husni kepada penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua secara simbolis diserahkan kepada anak yatim. Secara simbolis diserahkan pada anak yatim. Oke. Baik, terima kasih. Diperkenankan untuk duduk kembali. Silakan. Para tamu undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini kami tutup, kami ingin menjelaskan terkait dengan rundown kegiatan kita yang insya Allah berjalan setelah acara kajian ini. Setelah ini Bapak Ibu semuanya yang batal wudhunya nanti bisa wudhu kembali, dan persiapan takjil, alhamdulillah takjilnya sudah di hadapan masing-masing. Ya, nanti bisa berbuka di dalam masjid sini, untuk ibu-ibu bisa di luar begitu, dan dimohon untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan masjid dengan cara nanti sampah-sampah yang tidak lagi digunakan, sampah-sampah bungkus makanan nanti bisa dibuang di tempat sampah. Setelah adzan nanti buka puasa takjil, setelah itu langsung iqomah.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harapannya sudah punya wudhu, takjil, batalkan puasa, makan jajannya, kemudian masuk, nanti segera kita iqomah. Begitu nggih? Setelah nanti iqomah, zikir sholat dulu, belum zikir. Sholat dulu, ya, kemudian zikir, kemudian selanjutnya sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah. Setelah sholat sunnah ba'diyah, bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang kupon dipersilakan untuk buka puas, untuk makan nasi, ya, di halaman masjid, ya, dengan cara nanti menunjukkan kupon atau nomor tadi yang telah diberi, ya, huruf, ya, yang telah diberi panitia tadi, penukaran surat itu ditunjukkan kepada panitia di depan untuk panjenengan bisa masuk berbuka puasa di timur masjid. Begitu nggih? Adapun jamaah umum bisa berbuka puasa di tempat seperti biasanya. Bagi bapak-bapak di teras sebelah selatan masjid di warung rakyat. Kemudian bagi ibu-ibu di terop sebelah selatan, itu yang tanpa kupon atau bagi jamaah umum. Bagi panjenengan semua yang pegang kupon, silakan nanti prasmanan, ya, di halaman masjid. Setelah makan jangan pulang dulu, masih ada bingkisan yang nanti panjenengan semua bisa mengambil, insya Allah sesuai dengan kupon, ya. Di situ sudah tertera, ya, di gedung KBTK Islam Salahuddin sudah tertera huruf A, B, C, D, E sampai M, insya Allah, ya. Nanti panjenengan semua bisa mengambil, ya, bingkisan dan juga uang tunai, nggih, Pak Ketua. Halo, Pak Ketua, uang tunai. Bingkisan sama uang tunai atau bingkisan? Bingkisan sama amplop. Ya, disesuaikan kartunya. Jangan sampai salah alamat. Nanti panitia tidak akan menerima jika salah alamat. Gitu nggih? Jadi nanti jenengan ke sana, misalkan A, saya A berarti harus ke pos yang A. Saya C harus ke pos yang C. Saya D harus ke pos D. Jangan sampai keliru. Ya. Diminta bantuan juga, mungkin ada yang sedikit ada gangguan penglihatan dan seterusnya, ya nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang muda-muda, begitu ya. Tapi harus hadir di sana untuk menunjukkan kuponnya. Tanpa kupon tidak akan diberi. Untuk itu, bagi anak-anak, adik-adik kecil yang rawan hilang, tolong dijaga dengan baik kuponnya. Bagi yang